Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Computer Engineering. Tapi sebelum saya mempresentasikan atau menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rajarinus Mamora dengan nomor NPM 2331636. Jadi di sini ada definisi dan ruang lingkup. Jadi Computer Engineering adalah bidang teknik yang menggabungkan ilmu komputer dan teknik elektro untuk merancang, membangun, dan mengoptimalkan sistem komputasi, baik dari sisi perangkat keras seperti prosesor dan memori, maupun perangkat lunak seperti firmware dan sistem operasi. Disiplin ini mencakup berbagai aspek mulai dari desain sirkuit elektronik, perkembangan software, sistem, hingga penerapan teknologi jaringan dan kecerdasan buatan dalam berbagai perangkat digital. Sejarah dan evolusi Computer Engineering. Jadi saya menjelaskan sejarah singkat dan evolusi Computer Engineering. Jadi Computer Engineering berkembang sejak era komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, kemudian berevolusi dengan ditemukannya transistor, sirkuit terpadu, dan mikroprosesor. Perkembangan ini melahirkan komputer pribadi, perangkat mobile, hingga teknologi modern seperti AI, IoT, dan komputasi kuantum, yang semuanya membutuhkan integrasi antara hardware dan software dalam satu sistem yang efisien dan handal. Kemudian di sini ada perbedaan ya, perbedaan dengan ilmu komputer dan teknik elektro. Jadi Computer Engineering berbeda dari ilmu komputer yang fokus pada perangkat lunak dan algoritma, dan serta teknik elektro yang fokus pada kelistrikan dan sirkuit. Jadi Computer Engineering menggabungkan keduanya. Jadi mereka menggabungkan keduanya antara ilmu komputer dan teknik elektro menjadi satu dengan fokus pada pengembangan sistem komputer dari sisi fisik atau hardware-nya dan kontrol program atau softwarenya, kita sebut, menjadikannya jembatan antara pemrograman dan perancangan perangkat keras. Kemudian ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah struktur internal sistem komputer yang mencakup CPU, memori, sistem bus, dan perangkat input atau output yang bekerja bersama untuk menjalankan instruksi. Desain arsitektur mempengaruhi kecepatan, efisiensi, dan kapabilitas sistem, dan mencakup konsep seperti change, pipelining, serta perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Dan ada komponen utama dalam Computer Engineering. Komponen penting dalam Computer Engineering meliputi perangkat keras komputer seperti CPU dan memori, perangkat lunak sistem seperti sistem operasi, arsitektur prosesor, logika digital, dan sistem ternanam yang digunakan dalam berbagai alat elektronik. Pemahaman terhadap semua komponen ini penting untuk membangun sistem komputasi yang canggih dan stabil. Jadi dari beberapa yang tadi disebutkan, itu adalah bahan yang penting untuk membangun sistem komputasi yang canggih dan stabil. Kemudian ada tools dan teknologi yang digunakan. Jadi yang digunakan adalah dalam praktiknya, Computer Engineering menggunakan berbagai alat seperti bahasa pemrograman. Yang pertama itu adalah C, kemudian itu ada Python, dan yang terakhir adalah Verilog. Dan serta hardware-nya seperti bisa kita pakai Arduino, kita bisa pakai ESP32 dan VPGA. Tools yang mendukung pengembangan dan simulasi sistem memungkinkan engineer untuk merancang, menguji, dan mengimplementasikan solusi berbasis komputer dengan efisien dan akurat. Kemudian ada elektronika digital dan rangkaian logika. Elektronika digital menggunakan sinyal biner 0 dan 1. Jadi 0 itu kalau dalam logikanya 0 itu bernilai false dan 1 itu bernilai true. Untuk mengelola informasi melalui gerbang logika dan rangkaian digital seperti register, adder, dan multiplexer. Dalam Computer Engineering, pemahaman terhadap logika digital sangat penting untuk merancang dan mensimulasikan sirkuit digital menggunakan perangkat seperti PBGA atau AISC yang menjadi dasar bagi pengembangan chip dan sistem kontrol. Kemudian ada jaringan dan komunikasi data. Jadi jaringan komputer memungkinkan perangkat saling berkomunikasi melalui media kabel atau nirkabel dengan bantuan protokol seperti Type-C atau IP. Dengan HTTP, komunikasi data dalam jaringan dilakukan melalui berbagai lapisan model
dan didukung oleh perangkat seperti router dan switch. Dengan pengaman yang diperkuat melalui firewall dan enkripsi untuk mencegah gangguan atau penyusupan. Kemudian ada riset dan tren terkini. Tren terkini dalam computer engineering mencakup akselerator AI. Jadi AI ini adalah tren terkini seperti GPU dan TPU, pengembangan komputer kuantum dengan qubit serta edge computing yang memungkinkan pemrosesan data di dekat sumbernya. Selain itu, desain chip canggih dan integrasi perangkat pintar menunjukkan bagaimana riset terus mendorong batas efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan komputasi modern. Kemudian kita juga ada tantangan di bidang computer engineering. Tantangan kita adalah di bidangnya ini meliputi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadi kompleksitas sistem yang meningkat serta tuntutan untuk menjaga keamanan dan privasi data. Engineer juga harus tetap belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru agar tetap kompetitif dalam menghadapi dinamika industri global. Dan jadi ada prospek kerja, prospek karir dan dunia industri. Jadi lulusan komputer engineering dapat bekerja di berbagai sektor seperti manufaktur, otomotif, teknologi informasi, dan kesehatan. Dengan peran sebagai pengembangan sistem tertanam, perancangan chip, insinyur jaringan, hingga penelitian AI, keahlian di bidang hardware dan software menjadikan profesi ini sangat dibutuhkan, dalam tanda kutip dibutuhkan dalam era transformasi digital dan industri 4.0. Oke, mungkin segitu saja materi saya tentang computer engineering. Jika kata-kata saya ada yang salah atau penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.